Kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang tugas di angka 5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Valencia Amri dengan NIM 14 12 500 194. Perkenalkan, nama saya Redi Satria Jaya dengan NIM 14 12 50 0188. Perkenalkan, nama saya Wilmince Video EDG dengan NIM 14 12 500 172. Perkenalkan, nama saya Dian Elsa Putri dengan NIM terakhir 189. Akan saya mengutus Raffi Ramadhani dengan NIM 14 12 500 202. Yang pertama adalah tarif tiap aktivitas. Pada sheet ini dilakukan perhitungan tarif setiap aktivitas berdasarkan metode activity costing. Tarif aktivitas diperoleh dengan membagi total biaya aktivitas dengan total cost driver masing-masing aktivitas. Hasilnya, tarif setup mesin sebesar 400.000 per setup. Tarif inspeksi kualitas sebesar 50.000 per jam inspeksi, dan tarif penanganan bahan sebesar 200.000 per pindahan bahan. Tarif ini akan digunakan untuk membebankan biaya overhead ke masing-masing produk. Yang selanjutnya, beban overhead. Pada sheet ini dilakukan pembebanan biaya overhead ke produk A dan produk B berdasarkan konsumsi aktivitas masing-masing. Produk A menggunakan 8 setup, 45 jam inspeksi, dan 20 kali perpindahan bahan, sehingga memperoleh total overhead sebesar 9.450.000. Sementara itu, produk B menggunakan 12 setup, 75 inspeksi, dan 30 kali perpindahan, sehingga memperoleh total overhead sebesar 14.550. Perbedaan biaya overhead terjadi karena tingkat penggunaan aktivitas oleh masing-masing produk berbeda. Pada sheet selanjutnya yaitu ada biaya per produk. Pada sheet ini produk menunjukkan perhitungan biaya produksi untuk produk A dan produk B yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Biaya bahan baku langsung untuk produk A sebesar 24 juta dan produk B sebesar 20 juta, sedangkan biaya tenaga kerja langsung masing-masing sebesar 15 juta. Untuk produk A ada 12 juta dan untuk produk B dari kedua komponen tersebut diperoleh total biaya langsung sebesar 39 juta. Untuk produk A 30 juta, untuk produk B selanjutnya terdapat biaya overhead pabrik yang dihitung menggunakan metode activity based costing, yaitu sebesar 9.450 untuk produk A dan 14.550 untuk produk B. Dengan menjumlahkan total biaya langsung dan biaya overhead pabrik, diperoleh total biaya produksi sebesar 87.450 untuk produk A dan untuk produk B 78.550. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa produk A memiliki total biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan produk B, yang dipengaruhi oleh biaya bahan baku dan tenaga kerja yang lebih besar, meskipun biaya overhead pabrik pada produk B lebih tinggi. Pada sheet selanjutnya yaitu ada biaya per unit. Untuk pada sheet ini, biaya per unit dilakukan dengan membagi total biaya produksi dengan jumlah unit yang dihasilkan pada masing-masing produk. Untuk produk A, total biaya produksi sebesar 48.450 dengan jumlah produksi sebanyak 600 unit, sehingga diperoleh biaya per unit sebesar 80.750. Sementara itu untuk produk B total biaya produksi sebesar 46.550 dengan jumlah produksi sebanyak 400 unit, sehingga menghasilkan biaya per unit sebesar 116.375. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa biaya per unit produk B lebih tinggi dibandingkan produk A. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun total biaya produksi produk B lebih rendah, jumlah produksinya yang lebih sedikit menyebabkan biaya per unit menjadi lebih besar. Dengan demikian, volume produksi memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi biaya per unit suatu produk. Khusus untuk pesanan spesifik dengan nomor job J031, perusahaan menggunakan metode harga pokok pesanan. Total biaya produksi yang dihabiskan untuk menyelesaikan pesanan ini adalah sebesar
juta, yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, tenaga biaya baku biaya bahan baku langsung senilai 8 juta, tenaga kerja langsung senilai 5 juta, dan BOP dibebankan senilai 5 juta dengan jumlah produksi sebanyak 200 unit. Maka harga pokok per unit untuk job J031 ditetapkan sebesar 90.000. Terus, oh, sebelahnya. Dalam penilaian persediaan barang dengan total penjualan 400 unit, metode FIFO mengasumsikan barang terdahulu yang terjual lebih dulu. Transaksi penjualan memakan habis persediaan awal senilai 100 unit, pe- 100 unit 100 unit pembelian pertama senilai 150 unit dan sebagian pembelian kedua senilai 150 unit sehingga menghasilkan harga pokok penjualan atau HPP terendah sebesar 21.050.000 rupiah. Sisa unit yang belum terjual dihitung sebagai nilai persediaan akhir sebesar 8.550.000 rupiah. Ini kebalikan dari metode FIFO. Metode LIFO mengasumsikan barang yang terakhir dibeli merupakan barang yang pertama kali terjual. Penjualan 14 unit langsung dialokasikan dari pembelian 3 sebanyak 100 unit, dan pembelian 2 sebanyak 200 unit, dan sebagian pembelian 1 ialah 100 unit. Transaksi ini mengakibatkan pengakuan nilai HPP tertinggi sebesar 22 juta, sehingga sisa nilai saldo persediaan terakhir tercatat paling rendah yaitu 7.600.000 rupiah. Total unit tersedia adalah 550 unit dengan total nilai 29.100.000. Harga rata-rata per unit adalah 29.100.000 dibagi 550 unit, yaitu sebesar 52.909 per unit. Karena unit terjual 400 unit, maka HPP sama dengan 400 dikali 52.909. Hasilnya menjadi 21.163.600. Persediaan akhir sebanyak 150 unit bernilai 150 dikali 52.909, maka hasilnya sama dengan 7.936.350. Dengan demikian, metode rata-rata menghasilkan HPP dari persediaan akhir yang berada di antara FIFO dan LIFO. Dan hasil akhirnya 7.600.000. Berdasarkan hasil perhitungan, metode FIFO menghasilkan persediaan akhir tertinggi sebesar 8.550.000 rupiah dan memberikan laba tertinggi karena nilai HPP yang lebih rendah yaitu 21.050.000 rupiah. Sebaliknya, metode LIFO menghasilkan HPP tertinggi sebesar 22 juta sehingga laba yang diperoleh menjadi paling rendah. Sementara itu, metode rata-rata timbang menghasilkan nilai yang berada di antara FIFO dan LIFO. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan metode penilaian persediaan berpengaruh terhadap besarnya HPP, persediaan akhir, dan laba perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.